Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nur Azwar Jafar. Dalam video ini saya akan membahas tentang simulasi dan penjelasan dari algoritma penjadwalan real time, khususnya algoritma alias deadline first atau disingkat EDF. Video ini disusun sebagai bagian dari tugas mata kuliah sistem waktu nyata. Tujuan dari video ini adalah agar kita bisa memahami konsep dasar dari algoritma EDF, melihat proses simulasi penjadwalannya dalam bentuk visual, serta menganalisis kelebihan, kekurangan, dan hasil dari algoritma ini saat dijalankan pada sistem real time. Alias Deadline First atau EDF adalah salah satu algoritma penjadwalan dalam sistem real time yang menentukan prioritas berdasarkan deadline. Task yang memiliki deadline paling dekat akan mendapatkan prioritas tertinggi dalam eksekusi. Jika dalam sistem muncul task baru yang deadline-nya lebih cepat dari task yang sedang berjalan, maka task tersebut bisa memotong atau menghentikan task aktif. Proses ini disebut preemption. Algoritma EDF memiliki beberapa kelebihan, antara lain sangat optimal jika sistem mendukung preemption dan efektif dalam memastikan task dapat memenuhi deadline-nya. Namun algoritma ini juga memiliki kekurangan, seperti adanya overhead yang cukup tinggi jika jumlah task yang masuk sangat banyak, dan performanya sangat tergantung pada akurasi estimasi waktu eksekusi task di awal. Sekarang kita lihat contoh task set yang akan kita jadwalkan. Di tabel ini ada 3 task yaitu T1, T2, dan T3. Masing-masing task memiliki execution time, period, dan deadline. Task T1 memiliki execution time 2 milisecond, period 5 milisecond, dan deadline 5 milisecond. Task T2 memiliki execution time 1 milisecond, period 10 milisecond, dan deadline 10 milisecond. Sementara task T3 memiliki execution time 2 milisecond, period 20 milisecond, dan deadline 20 milisecond. Proses penjadwalan dengan EDF dimulai dari sistem yang memeriksa semua task yang tersedia. Task dengan deadline terdekat akan dipilih untuk dieksekusi lebih dulu. Jika selama proses berjalan ada task baru yang datang dengan deadline lebih awal daripada task yang sedang berjalan, maka preemption akan terjadi. Sistem akan menghentikan task aktif dan menjalankan task baru tersebut. Proses pemilihan ini dilakukan secara dinamis setiap kali ada task baru yang masuk atau task yang selesai dieksekusi. Berikut ini adalah Gantt chart hasil dari simulasi algoritma EDF. Seperti yang terlihat pada awal waktu T1 dieksekusi terlebih dahulu karena deadline-nya paling dekat yaitu 5 mis. Setelah T1 selesai, T2 dieksekusi karena deadline-nya yang kedua terdekat yaitu 10 mis. Kemudian di waktu selanjutnya T1 kembali dieksekusi karena muncul instans baru dari T1, lalu terakhir T3 dieksekusi. Jadi algoritma ini selalu memprioritaskan task dengan deadline terdekat, bukan berdasarkan urutan datangnya task. Jadi secara garis besar, T1 dieksekusi pertama karena deadline 5 mis. Setelah T1 selesai, T2 memiliki deadline berikutnya, yaitu 10 mis sehingga dieksekusi berikutnya. Task baru bisa menghentikan task lama jika deadline-nya lebih mendesak. Mari kita analisis proses eksekusi yang terjadi. Pertama, urutan task ditentukan berdasarkan deadline terdekat. Kedua, preemption akan terjadi saat ada task baru yang memiliki deadline lebih pendek dari task yang sedang berjalan. Dan ketiga, jika total utilisasi CPU dari semua task tidak melebihi 100%, maka semua task akan dapat diselesaikan tepat waktu tanpa ada deadline yang terlewat. Dari simulasi dan analisis tadi, kita bisa simpulkan bahwa EDF adalah algoritma penjadwalan real-time yang sangat efektif, terutama pada sistem yang mendukung preemption. Algoritma ini mudah diterapkan, sangat adaptif pada perubahan kondisi task, dan cocok digunakan dalam sistem yang menggunakan prioritas berbasis waktu deadline. Sekian penjelasan tentang simulasi algoritma EDF dalam penjadwalan real-time. Terima kasih atas perhatiannya, semoga penjelasan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam memahami cara kerja algoritma EDF.